Solana sudah mati karena FTX kolaps. Begitu pikir orang-orang. Harga Sol anjlok drastis hingga menyentuh $8 tahun lalu pas FTX itu kolaps. Tapi yang memperhatikan pasar tahu kalau Sol akhir-akhir ini, belakangan ini yang paling menarik performanya. Baru aja menyentuh $44 kemarin. Kalian bisa hitung sendiri $8 sampai $44 dalam hitungan 1 tahun. Dan sekarang lagi mengalami koreksi. Jadi udah di bawah $40 kisarannya. Well, kalau kita mengesampingkan harga aset kriptonya, harga Solnya, fundamental Solana itu jauh dari kata mati menurut pendapat kami. Dan hari ini kita bakal recap update-update menarik buat yang kurang ngikutin atau yang ngikutin tapi pengen refresher aja tentang Solana. Wajib nih kalian tonton sampai akhir. Oke, let's go. Sebelum kita masuk ke materi, saya cuma pengen ngasih tahu aja kalau sudah ada banyak sekali video Solana yang kami buat sejak pertama kali Solana lahir. Terus pas kemarin FTX itu kolaps, banyak orang jadi punya sentimen buruk, sentimen negatif. Mereka kayak menghindari bahasan tentang Solana. Kami malah berpikir bahwa justru di sini fundamentalnya mulai terlihat kuat. Investor yang paling kuat, yang paling bisa dibilang kayak memanipulasi harga Sol sampai naik gila-gilaan, yang tadinya jahat dan sebenarnya nggak bagus untuk ekosistem ini, sudah pergi, sudah hilang, sudah musnah, sudah bangkrut. Dan ternyata komunitasnya masih membangun, teknologinya masih oke, dan ternyata pemadaman segala macam semua FAT itu sudah mulai berkurang, sudah mulai hilang, sudah mulai diatasi. Jadi sejak akhir FTX kemarin sudah mulai banyak sekali video-video Solana. Tinggal kalian ketik keywordnya Solana di channel YouTube Republik Rupiah. Kalau pengen ngelihat dengan mudah, yang kami urutkan secara kronologis ada di Twitternya Republik Rupiah. Ini baru aja kemarin juga saya nge-tweet. Saya bilang karena ada banyak yang ngomongin soal Sol nih, gara-gara harganya ngepam gila-gilaan tinggi, harganya melonjak belakangan ini. Yang penasaran dan pengen ngelihat konten dari sisi artikel tertulis atau video, sudah saya urutkan di sini kronologis ya. Pas FTX hancur, apa kabar Solana, itu ke YouTube ada, nasib DeFi Solana, rumor kematian Solana berlebihan. Bahkan itu kami bilang pas masih awal tahun ya, baru beberapa minggu aja setelah FTX kolaps kami pikir orang-orang ini berlebihan sih kalau bilang Solana itu udah mati. Terus ada nasib Solana dibantu meme coin bonk. Terus apakah Solana bangkit dari kematian? Solana Mobile memulai debut saga ponsel Web3-nya. Terus 5 alasan Solana bisa bersaing unggul, kebangkitan DeFi Solana dan peluang airdrop, sama Solana dan SVM. Apakah ini mesin virtual the next EVM? Jadi silakan dilihat aja, yang prefer langsung ngelihat di YouTube tinggal ketik keyword Solana atau mau ke Twitter kita sudah ada daftar-daftarnya. Dan dari sana sebenarnya sudah bisa kelihatan kenapa harganya bisa melonjak belakangan ini, karena harganya itu cuma mengikuti fundamental yang sudah kami bahas selama beberapa bulan terakhir, dan saya pikir komunitas dan investornya itu sejalan dengan fundamental-fundamental itu, dan mereka percaya dan mereka pengen menaruh sedikit spekulasi mereka ke aset ini. Nah, sekarang kita bakal langsung masuk ke konferensi Breakpoint. Untuk tahun 2023 ini dia di Amsterdam, dan kemarin sebenarnya saya dapat undangan juga untuk datang meliput di sana karena ada kontribusi ke Solana Kolektif. Cuman sayangnya belum tepat waktu untuk bikin visa Schengen-nya untuk ke Belanda, jadi akhirnya nggak ikutan. Dan nggak apa-apa karena udah bisa dapat beberapa hasil dari wawancara, dan orang-orang yang kemarin hadir masih berlangsung. Ini kan sekitar 4 hari, dan kalau misalkan kita lihat sekarang tuh hari yang terakhir, cuman dia bisa ditonton live streamnya juga untuk yang nggak datang. Ini yang hari terakhir, hari keempat itu bakal live 5 jam lagi. Saya record pagi ini, jadi kalau kalian nonton nanti malam tuh sebenarnya udah live, tinggal langsung nonton aja di YouTube-nya Solana Breakpoint. Nah, kalau misalkan kita lihat ya dari sisi apa ya namanya, ini kayak sebuah puisi yang indah sih saya mau bilang. Karena tahun lalu yang 2022 Breakpoint itu diadakan dari tanggal 4 sampai 7 November, oke? Jadi benar-benar tepat setahun. Dan 4 hari setelah Breakpoint itu diselenggarakan, itu pas FTX bangkrut, oke? Fast forward 1 tahun dari itu, Breakpoint 2023, hari ini peringatan 1 tahunnya sejak FTX kolaps, dan SBF terbukti, kalian sedang lihat beritanya belum tadi pagi, terbukti SBF tuh bersalah dalam 7 dakwaannya. Jadi hakim sudah ketok palu, sudah bilang oke, 115 tahun penjara.
Jadi kayak sebuah puisi yang indah saya melihat. Pas tahun lalu 2022 Breakpoint itu bubar, FTX-nya bangkrut. Sekarang Breakpoint ini sudah di hari terakhir mau selesai, SBF-nya masuk penjara. Seolah-olah kayak ada yang udah nulis skripnya, tapi ya entah itu bisa kembali ke konspirasi, saya nggak bakal bahas. Jadi kalau ngelihat di samping harganya Sol yang naik, terus momentumnya positif, jadi kita kayak seolah-olah sudah menyapu bersih nih masalah dari ekosistem Solana ini yang paling ditakutin orang dulunya ya. Wah, ini cuman blockchainnya FTX, blockchainnya SBF, beres sudah, tidak ada lagi yang terkait itu kecuali sisa supply-nya aja sih, yang megang siapa, sisa berapa, kapan mau ngejual. Nah, tapi di samping harga Sol yang naik selama Breakpoint 2023 ini, beberapa protokol yang tadinya belum punya token di ekosistem Solana itu juga mengumumkan airdrop. Jadi banyak yang akhir-akhir ini sudah mulai melihat tuh poin-poin yang terkumpul, aplikasi dan protokol Solana yang pernah mereka pakai, dan masih banyak lagi yang belum mengumumkan, yang belum punya token, yang saya pikir kedepannya bisa aja tuh melakukan airdrop juga. Jadi kalian wajib tuh tonton video yang sudah kami bikin di 2 bulan lalu. Ini 2 bulan lalu 7 Agustus 2023, kebangkitan DeFi Solana. Kalau yang pengen ngelihat thumbnailnya itu yang ini. Nah, ini dia nih yang banyak tuh protokol DeFi-nya kita sebutin di thumbnailnya. Jadi kalau misalkan ada yang nonton atau belum pengen nonton sekarang, silakan aja cek. Karena dari protokol-protokol yang kita sebutkan ternyata beneran ada yang sudah muncul airdropnya, udah diumumkan. Kayak Jupiter atau Oracle-nya Peace itu sudah mulai orang-orang ngecek walletnya mereka dapat berapa airdrop segala macem. Terus di video ini masih ada nama-nama yang belum tuh meluncurkan tokennya, dan masih bisa aja kalau tertarik pengen explore DeFi di Solana tuh kayak apa, gimana serunya dan mulusnya, silakan langsung aja tonton videonya biar bisa jadi referensi untuk cari nama-nama, karena kalau nggak salah lebih dari 20 nama saya sebutkan di video itu tentang kebangkitan DeFi Solana. Banyak nih pokoknya. Oh, ini udah bagian akhir nih. Nah, ini pokoknya sistem-sistem poin itu diterapkan oleh beberapa protokol DeFi Solana yang menurut saya menarik kalau kalian pengen akumulasi poin-poin tersebut dan spekulasi. Ingat ya, tapi nggak ada jaminan ya, karena beberapa kemarin beneran mengumumkan, belum tentu yang nanti tidak punya token terus bakal mengumumkan. Kemungkinannya sih besar, cuman ya tidak ada jaminan 100%. Gitu sih. Nah, kalau misalkan kalian pengen nonton masing-masing percakapan yang ada di Breakpoint, di konferensi itu, tapi nggak pengen kayak ngikutin live stream yang berjam-jam, mereka juga mecah-mecah ke playlist. Jadi sudah bikin playlist nih mereka untuk Breakpoint 2023, misalkan hari ketiga nih yang panggung developer, itu yang panggung utama main stage, terus ada yang di stage inovator, terus ada yang hari kedua, hari ke-1, hari pertama maksud saya. Itu semua ada playlistnya, tinggal lihat langsung di channel YouTube-nya Solana. Kalau pengen secara umum ya ada di sini live streamnya yang sampai berjam-jam juga ada. Ini secara kronologis di bagian video dari yang paling baru aja mereka upload sampai yang udah 3 hari yang lalu. Nah, kalau misalkan kita ngitung sekarang hari keempat terakhir, sebenarnya Breakpoint bisa dilihat dari hari Minggu juga sih. Kalau hari Minggunya dihitung, ya ini berarti total hari kelima. Cuman yang hari Minggu itu kayak third party yang bikin, bukan Solana Foundation, dan itu Jito. Jadi Jito platform untuk staking liquid yang utama di Solana sekarang lagi populer, dan platform MEV juga itu mengadakan MEV Day di hari Minggu. Dan kalau itu dihitung jadi total 5 hari, mereka cakupan obrolannya tuh banyak dari tim-tim DeFi di Solana. Kayak nama MarginFi, Jito, Ellipsis, Mango, itu banyak lagi. Dan MEV Day ini sebenarnya diskusinya lebih ke seputar teknis. Saya cuman bakal berkomentar sedikit aja sih, karena belum tentu banyak dari kalian tuh tertarik dengan sisi teknisnya Solana. Meskipun itu yang menurut saya paling keren karena inovatif dan beda dari blockchain saingan lainnya. Jadi diskusi paling menarik di MEV Day itu tentang fee market, istilah bahasa Inggris ya. Udah banyak perbincangan tentang fee market, cuman implementasinya masih jauh di belakang desain atau rancangan. Nah, transaksi yang masuk ke Solana saat ini tuh random dan membayar fee prioritas. Misalkan nih, kayak di Ethereum kalau bayar prioritas, fee-nya kita tuh lebih tinggi, tapi jadi dimasukin lebih duluan transaksinya. Nah, kalau di Solana itu nggak menjamin kita bayar lebih, kita dimasukkan transaksinya duluan. Dan ini perlu ditingkatkan sebelum bisa dibilang fee marketnya Solana itu kuat. Yang pertama, terus kemudian mereka beralih tuh diskusinya, perbincangannya di MEV Day, beralih ke base fee yang dinamis. Itu adalah biaya transaksi yang dasar. Kalau udah dasarnya terpenuhi, minimum ya udah jalan proses. Nah, itu biaya untuk komputasi, dan saat ini biaya Solana tetap pasti. Jadi kesannya kayak orang-orang yang bisa ngambil 50% isi blok itu bayar biaya komputasi yang sama dengan orang yang cuman pakai kurang dari 1% blok. Jadi
itu nggak selaras dengan konsumsi daya yang resource-nya sini lebih banyak pakai, sini lebih dikit. Kenapa bayarnya sama? Meskipun dia tetap murah dan nggak ada yang komplain, tapi itu membuka celah untuk serangan DOS. Terus yang berikutnya mereka beralih diskusi ke fear market khusus untuk aplikasi, misalkan DeFi, NFT atau apa kayak. Dan itu ada pertanyaan, harus diimplementasi apa enggak? Kalau iya diimplementasi, model Solana bakal jadi lebih seperti konsep app chain atau blockchain khusus aplikasi kayak di ekosistem blockchain modular kayak Cosmos, Polkadot atau Rollup Ethereum. Dan banyak diskusi yang perlu diiterasi sih pokoknya selama beberapa bulan dan tahun ke depan. Pokoknya semakin kompleks, klien validator itu semakin terbebani dan membuka celah bug yang lebih besar. Itu dari sisi teknis. Itulah kenapa kesederhanaan itu indah. Nah, sekarang kita masuk setelah MEV Day di hari Minggu, hari pertama nih, Day 1 dari Solana Breakpoint. Hari pertama Breakpoint itu Selasa, kalau nggak salah, atau Senin. Orang-orang tuh tampaknya bersemangat banget, energinya mereka tuh kerasa di ruangan, dan harga Sol naik tinggi selama 2 minggu terakhir. Jadi mematahkan norma ya, biasanya kan aset kripto tuh dumping kalau pas ada konferensi. Kayak BTC dumping pas ada Bitcoin Conference di Miami, terus Ethereum dumping pas ada ETHCC atau DevCon. Dan itu sering banget, pokoknya mengadakan konferensi harga asetnya malah kebalikannya, bukannya bullish malah dumping. Ini pertama kalinya jadi si Sol malah terbang pas mengadakan konferensi Solana Breakpoint. Tempat konferensinya tuh lebih kecil daripada ETHCC-nya Ethereum, cuman jadi lebih intim. Dan kalau di ETHCC tuh banyak pembangun dari ekosistem luar Ethereum ikutan gabung. Di Breakpoint ya sebagian besar isinya ekosistem Solana. Ada orang yang sebelumnya kerja di Solana Foundation, sekarang di Aptos. Dia bilang katanya kehadiran tuh 4.000 orang tahun lalu, tahun ini kehadirannya 3.500. Kalau bener, itu angka yang keren karena relatif sama dalam setahun terakhir, pertandanya bagus. Meskipun ada sentimen buruk, negatif, FAT, dan lain-lain. Jadi dari sisi kehadiran Breakpoint ini, terus chart harga Sol dibandingin USD, Sol dengan ETH, itu semua relatif flat setahun terakhir. Jago juga sih mainnya, keren. Padahal bear market. Pengumuman besar dari hari pertama ini ya Backpack meluncurkan bursa centralized exchange yang terregulasi di Dubai. Terus Google menambah dukungan untuk BigQuery. Terus Jito meluncurkan StakeNet. Terus yang terakhir yang paling menarik dan bakal saya bahas itu tentang testnetnya Firedancer. Namanya Frankendancer. Itu sudah live. Firedancer ini peningkatan infrastruktur yang paling ditunggu, paling diantisipasi. Kalian lihat deh ke komunitas Solana di Telegram, di Twitter ngomonginnya Firedancer. Dan itu memang paling diantisipasi selama 2 tahunan ke depan. Dibangun sama Kevin Bowers dan timnya Jump Crypto. Jump Crypto kalau kalian tahu ada anggotanya yang sudah keluar dan sekarang lagi bikin Monad, jadi menarik. Ekspektasinya itu bisa meningkatkan throughput Solana 10-100 kali lipat lebih tinggi. Dan ini menambah keberagaman klien software juga jadi lebih desentral. Cuman yang diumumkan testnet itu bukan Firedancer karena namanya Frankendancer. Frankendancer ini cuma salah satu komponen dari networkingnya Firedancer. Jadi istilahnya kayak tempat mereka bisa menerima dan menyebarkan transaksi yang gitu-gitu. Nah, untuk mesin virtualnya sendiri SVM dan konsensusnya itu bakal pakai kode yang dibikin Solana Labs, dan SVM ini yang paling sulit dikembangin. Jadi estimasinya paruh pertama tahun depan 2024 itu untuk Frankendancer yang sekarang live. Terus paruh kedua tahun 2024 itu baru untuk Firedancer-nya. Cuman kalau saya disuruh bertaruh, saya nggak bakal prediksi Firedancer tuh selesai penuh sampai tahun 2025. Itu sih. Kalau misalkan kalian tertarik untuk nonton ya kayak yang saya tadi bilang di YouTube sudah ada. Tapi kalau misalkan kurang paham bahasa Inggris terus lebih prefer untuk baca artikel tertulisnya daripada nonton, itu bisa lihat langsung di bagian newsolana.com. Mereka nggak ngebahas secara detail karena masing-masing detail biasanya ya bakal dibahas di Twitter masing-masing presenternya. Cuman di sini ada highlight yang paling utama-utama, yakni Firedancer, Amazon Web Service, Google Cloud. Ini contoh-contoh yang udah saya sebutin tadi. Ada nama-nama lain pokoknya nggak saya bahas karena untuk durasi video ini ya nggak mungkin kita bisa mencakup 4 hari konferensi. 5 hari malah kalau ngitung MEV Day. Jadi nggak mungkin saya bisa bahas, cuman highlight-highlight utamanya aja. Itu inti dari hari yang pertama, dan hari-hari berikutnya itu ada pengumuman token yang kayak saya sebutin di awal tadi. Udah digodain kan sama Pace sama Jupiter tuh pada udah ngetis di Twitter, dan ternyata benar mereka meluncurkan
depan. Dan oh ya, di hari pertama dibilang tahun depan Breakpoint tuh bakal ada di Singapura. Jadi kemungkinan besar Republik Rupiah bakal ikut karena udah lebih dekat nih, karena nggak di Belanda, nggak harus pakai visa Schengen. Terus kalau misalkan kalian tertarik ya bisa koordinasi aja, siapa tahu kita ketemu di konferensi Solana Breakpoint tahun depan 2024. Nah untuk hari yang kedua, untuk day 2 dari Solana Breakpoint ini yang saya lihat kemarin sih, saya malah baru bener-bener mendalami hari pertama karena itu yang banyak pengumuman besar. Tapi yang hari keduanya ini banyak dari sisi panelis, itu yang menarik ya. Terus ada dari sisi workshop. Jadi yang kemarin sudah diumumkan tuh si Fire Dancer itu sudah testnet, ada workshopnya khusus tentang itu. Terus ada kayak eksperimen grid istilahnya. Jadi untuk yang hari kedua kita bisa ngeliat kayak kelanjutan tuh dari yang hari pertamanya dan interpretasi dari teknologi-teknologi baru. Jadi orang yang kemarin udah presentasi di hari pertama, kemudian di hari kedua mereka kayak ngadain panel, tanya jawab. Ini kan Armani nih yang kalian lihat dari Backpack yang sudah mengumumkan pengumuman besar di hari pertama kemarin soal mereka ngeluncurin centralized exchange regulasi di Dubai. Jadi itu untuk yang hari kedua. Dan kalau yang saya lihat di YouTube-nya saat saya record pagi ini itu yang hari ketiga aja sampai belum sempat diedit highlight-nya. Cuman karena perlu upload video hari Jumat, jadi saya nggak sempet sih kalau misalkan nunggu hari keempat selesai dulu gitu kan, apalagi baru mulai malam. Dan akibatnya kalau misalkan nanti ada pengumuman yang lebih menarik lagi, kita bakal bahas besok sih di live stream. Itu pun kalau misalkan kalian punya pertanyaan khusus tuh. Sama untuk highlights hari kedua ada di websitenya solana.com, di bagian news ada di sini. Terus untuk yang hari ketiga pun juga highlightsnya ada. Kalau yang di highlight hari ketiga itu ada nama-nama kayak dari RWA dan infrastruktur physical decentralized kayak Depin. Contohnya ya Render itu sudah bener-bener full migrasi ke Solana. Terus nama-nama lain yang ada masuk di panel juga. Cuman yang menarik si Kioni, foundernya Monad itu ternyata hadir. Ternyata dia kemarin di Twitter itu ngasih foto ya kalau ternyata dia hadir dan dia nonton itu konferensi Solana Breakpoint. Nah ini dia fotonya nih. Ya pokoknya kalau banyak dari kalian yang melihat kemiripan dan hal-hal yang bullish dari sisi Solana dan Monad, ada alasannya juga kalian jadi tahu kenapa kita bahas dua ini secara mendekat. Kalau ada yang udah nonton video sebelumnya blockchain saingan antara modular sama integrated, mungkin bisa punya konteks. Tapi kalau enggak, tenang, nanti kedepannya saya bakal bahas lebih lanjut juga tentang video Monad. Apalagi semakin mereka mendekati itu testnet dan peluncuran tokennya itu udah pasti, atau koin bisa disebut, karena dia jaringan proof of stake udah bakal membutuhkan untuk keamanan jaringan. Nah yang terakhir sebelum menutup video ini adalah saya bakal nunjuk ini. Jadi di Amsterdam kemarin selain ada Solana Breakpoint, ada juga konferensi Network State punyanya si Balaji, dan mereka berdua tuh bolak-balik. Jadi si Balajinya juga presentasi di Solana Breakpoint, Anatolinya juga presentasi di konferensi Network State. Nah konferensinya Anatoli di Network State ini keren banget karena nunjukin sistem keuangan paralel di Solana yang bisa jadi alternatif dari sistem keuangan tradisional. Jadi ini saya bakal tunjukin beberapa highlight yang menarik dari videonya tentang tujuan Solana. Ya ini si Anatoli datang, dia bilang visinya sebenarnya itu Solana pengen membangun sistem keuangan yang terbuka, open, dan lebih baik, better. Itu yang dia jadikan panduan untuk presentasinya. Presentasinya singkat, cuman sekian menit kalau nggak salah, nggak ada 10 menitan, tapi bener-bener isinya itu keren. Nah di sini kalian bisa ngeliat ya gambar. Kalau misalkan kalian lihat gambar di sini, ini promosi Wells Fargo, bank besar di Amerika Serikat yang punya tawaran banyak produk keuangan, dan banyak hal ini terintegrasi di satu tempat. Oke mantap, tinggal buka satu halaman semua udah jadi satu. Cuman dikendalikan oleh satu bank terpusat. Kita nggak tahu produknya seaman apa, kita nggak tahu produknya siapa yang bikin, siapa yang ini, kayak nggak ada transparansi, nggak ada keterbukaan, dan bukan dibikin oleh komunitas seperti DeFi yang ada di Solana. Ini merupakan gambaran representasi yang bagus karena saya melihat ada lebih dari 50 nama berbeda yang mengerjakan DeFi di Solana, yang seolah-olah Solana itu jadi kayak Wells Fargo-nya, dan protokol-protokol DeFi ini merupakan masing-masing produk yang ditawarkan oleh Wells Fargo. Dari sisi akun, kredit, segala macam, itu semua produknya dikerjakan oleh 50 tim dan perusahaan berbeda yang saling koordinasi di bawah payung Global Single State Machine. Itulah yang saya bilang bedanya yang modular sama yang integrated. Kalau yang modular kalian harus pindah-pindah jaringan segala macam, layer 2 ada banyak saingan. Kalau di Solana ya udah single state machine, di Monad ya udah single state machine. Dan itu merupakan slide yang saya suka banget sih. Saya sampai udah nanya di Twitter itu, bisa nggak saya dapat slide-nya biar bisa dapat full screen dan mungkin jadi bagian presentasi yang menarik berikutnya. Tapi bedanya adalah ketika kita berinteraksi dalam DeFi di Solana, biaya transaksinya tuh jauh lebih murah daripada kita parkir kendaraan di Indonesia. Nggak ada tuh sampai kayak biaya parkir 2.000, 5.000 gitu, nggak adaan. Kalau di Solana fraction of a cent, cuman
sepersekian sen aja dari dolar. Kita bisa interaksi mulus tanpa dipusingin soal cara kerjanya. UX Solana, aplikasi DeFi, dompet segala macam jauh lebih baik daripada yang Ethereum punya saat ini, dan hanya akan jadi lebih baik lagi ke depannya. Terus kita bandingin itu sama perusahaan kayak Robinhood. Ini yang di slide gambar yang di kiri. Perusahaan kayak Robinhood itu ya ada 9 pihak nih yang harus terlibat dalam satu transaksi. Terus masing-masing dari mereka minta biaya admin, minta komisi perdagangan, oke? Akhirnya jadi tinggi banget nanti kita biaya bayarnya. Terus butuh waktu berhari-hari ya. Keuangan tradisional tuh berhari-hari untuk transaksi bisa diproses dari kita ngeklik tombol sampai itu ternyata cocok, dokumennya sesuai, settled, dan bukti kepemilikan dana udah berubah. Di Solana, hitungan detik, mainnya bukan hitungan hari. Kalau di Solana ini sudah dibandingkan kayak yang di Jupiter contohnya ya, indeks utama yang paling besar dan paling populer di Solana, itu di Jupiter anggap ada transaksi $20 nih ordernya, itu bisa melalui 9 pasar yang berbeda, dan pasar berbeda tuh dijalanin oleh protokol dan perusahaan yang berbeda, tapi mereka satu sama lain nggak saling minta biaya, nggak ada admin, komisi segala macam, nggak ada saling minta biaya. Adanya cuman langsung antara mereka sama user, di charge-nya sekian biaya transaksi fee. Ya udah, sekali bayar itu udah, nggak ada lagi kayak potongan-potongan dari antara pihak-pihak yang rakus gitu di sistem keuangan tradisional. Dan kerennya skala ini nggak cuma untuk angka besar aja, misalkan transaksi makin gede tetap murah gitu ya, udah biasa, udah wajar. Kayak di sistem keuangan tradisional, kalau kita punya jutaan dolar, mau ngapain aja juga dibolehin bebas. Cuman kalau skalanya kecil nih, coba kita menyusutkan transaksi yang $20 itu ke transaksi cuman 20 sen aja, tetap bisa. Biayanya tetap murah, protokolnya tetap banyak yang dicapai, tetap mulus, tetap selesai dalam hitungan detik, bukan hitungan hari. Jadi nggak ada namanya kayak yang duitnya banyak aja yang bisa diproses cepat, murah segala macam. Jadi gila kalau dipikir-pikir pembayaran mikro ya, micro payment istilah bahasa Inggrisnya, yang bisa nyentuh 4 meja OTC nih di dunia keuangan tradisional, itu dianggap sesuatu yang gila, sesuatu yang bisa dibilang kayak hampir tidak mungkin. Namun di Solana sangat mungkin, cuman butuh satu mesin desentral yang optimal kecepatannya. Kita bisa menjegal kasus-kasus juga dimanapun finance, dunia keuangan itu eksis tuh bisa. Yang cukup sulit tuh cuman menetapkan identitas, risiko kredit, kelayakan kredit, pokoknya hal-hal yang ada di luar blockchain yang pengen dimasukkan on-chain itu sulit. Daripada eksekusi sama kecepatan, wah itu hal yang menurut Anatoly masalah yang paling mudah ditangani. Jadi banyak contoh-contoh real world asset, contoh-contoh DePIN lainnya itu disebutin di presentasi Anatoly. Itu kalau misalkan kalian pengen tonton lengkapnya ada di YouTube-nya Network State Podcast, itu live stream pas konferensi kemarin. Silahkan dilihat aja, slide-nya masih banyak tentang kasus-kasus penggunaan lain, tapi ini merupakan konferensi yang menarik karena Solana masuk dan akhirnya dapat exposure yang saya suka banget dari sisi presentasinya. Singkat, padat, jelas, menunjukkan fundamental Solana dan kenapa dia unggul daripada ekosistem blockchain lain yang jadi saingannya. Oke guys, semoga video hari ini bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kasih jempol, jangan lupa juga subscribe dan ketinggalan video baru dari Republik Rupiah. Terima kasih untuk sudah nonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya. Cheers!